Itu Abu Ya Muhyiddin kan menyampaikan yang membatalkan nasabnya Habaib itu kan sangat dosa-dosa besar. Loh, apa panjenengan itu nggak dengar? Habaib sendiri itu dari dulu membatalkan nasabnya Wali Songo ke bawah, iya kan? Ya. Hah? Habib Bahar bin Smith menyampaikan kalau Wali Songo itu terputus keturunannya, hanya ada dari pihak ibu. Wah, apa sampean nggak dengar itu? Makanya kalau sudah jadi kiai besar itu jangan meremehkan yang ada di bawah. Panjenengan itu seharusnya itu apa namanya, pahami dulu duduk permasalahannya itu bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para habaib dulu disebutkan oleh ulama-ulama kita sebagai orang-orang yang soleh karena kebanyakan dari mereka banyak yang soleh-soleh, tetapi akhir-akhir ini banyak yang tidak karu-karuan, mengenyek ataupun menghina ulama-ulama kita, membelokkan sejarah, kemudian ndawir ya ke rumah-rumah kiai-kiai kampung dan seterusnya, sehingga Allah menunjukkan bahwa mereka bukan dzurriyyatun Nabi Muhammad SAW. Sehingga kami buat Celurut ini tentunya dan beberapa teman yang lain, dan saya kira sudah banyak ya Mbak Idham, tidak mudah untuk kembali meyakini mereka sebagai dzurriyyatun Nabi SAW, karena ihtiyat, hati-hati, tidak sembarangan demi menghormati nasab mulia kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan di sini kami bersama Mbah Idham Al-Ula Al-Curuti yang semakin kencang berjuang di dalam PWI dan LS. Beliau punya hujjah-hujjatun balighah, beliau memiliki hujjatun wasi'ah, beliau memiliki hujjatun yang tidak tertandingi oleh hujjahnya Zaini ataupun Gus Rumel, dan beliau itu mewarisi ataupun mungkin pernah bertemu dengan malaikat mungkar nakir sehingga kalimat-kalimatnya itu keras. Baik saudara-saudara, dalam kesempatan kali ini saya ingin mengobrol kembali dengan Mbah Idham Al-Curuti terkait dengan yang pertama. Mbak Idham, saya ingin komentari Gus Yahya ini. Saya kemarin melihat ya, walaupun mungkin video ini sudah lama, tetapi potongan-potongan video tersebut kembali beredar dan saya melihatnya luar biasa. Ternyata dari Gus Yahya ini mengatakan kalimat goblok kepada orang-orang yang masih meragukan nasabnya Pak Alwi. Itu yang pertama. Itu mungkin nanti videonya bisa disertakan di sini. Itu yang pertama. Kedua, kalimat yang keluar dari Gus Yahya ini juga mengherankan. Kalimatnya menggunakan sudah ikuti saja Sawadul A'zam, begitu Mbah. Sawadul A'zam. Nah, jadi patokannya Gus Yahya dalam hal ini adalah Sawadul A'zam, sehingga husnudzonnya itu digunakan. Baik Mbak Idham, yang pertama saya mau bertanya sama jenengan. Pantaskah ini dalam konteks polemik ini Gus Yahya mengatakan dengan kalimat-kalimat seperti goblok misalnya Mbah Idham? Itu yang pertama Mbah Idham. Kalau menurut saya sih, gimana seandainya dibalik loh yang berkata itu ulama-ulama kita yang mendukung tesnya Kiai Imad, apa yang terjadi begitu Mbah Idham? Menurut Mbah Idham bagaimana ini komentarnya terkait dengan kalimat Gus Yahya sebagai ketua umum PBNU, kemudian beliau dengan entengnya mengatakan goblok terutama kepada kita gitu Mbak. Apa memang kita goblok banget atau gimana gitu ya Mbak? Monggo Mbak Idham dikomentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan statementnya Gus Yahya selaku ketua PBNU, itu menurut saya kurang bijak. Karena apa? Karena satu, beliau menyebutkan atau menyematkan istilah apa tadi, goblok kepada orang yang tidak setuju atau sekelompok orang yang tidak setuju bahwa habaib itu dzurriyyatur Rasul. Ini ketika keluar dari lisannya sosok ketua PBNU, menurut saya ya kurang etis itu. Karena apa? Karena PBNU itu kan orang tuanya Nahdliyin semua kan, dari Sabang sampai Merauke, bahkan NU yang ada di luar negeri itu kan orang tuanya kan PBNU otomatis.
seharusnya sikapnya PBNU menurut saya itu minimal ya menjadi penengah lah. Dengan adanya konflik polemik nasab ini lebih bijak berada di tengah, atau mungkin berada di tengah itu mengadakan, bisa saja dengan cara mengadakan bahsul masail. Karena apa? Saya berpendapat mengadakan bahsul masail karena ini pertikaiannya kan pertikaian ilmiah loh. Kubu Kiai Imaduddin mengatakan, berstatement kalau dzurriyyah Rasulullah itu bukan habaib, terus kubunya habaib itu tetap saja mengakui dirinya itu cucunya Rasulullah dengan masing-masing hujahnya. Maka menurut saya di sini PBNU itu apa namanya, memfasilitasi minimal itu tadi, mengadakan bahsul masail nasional. Iya kan? Jangan menggoblokkan begitu. Iya, jangan menggoblokkan. Karena yang tidak mengakui habaib sebagai dzurriyyah juga kami punya hujah. Kan begitu. Tinggal hujahnya itu lebih kuat mana, kan PBNU harusnya mempertemukan antara kedua kubu ini. Itu menurut saya. Terus kenapa kok PBNU menurut saya itu yang paling wajib, malah yang paling wajib sebagai sosok penengah polemik nasab ini itu. Terus PBNU sendiri itu kan jargonnya dari dulu kan selalu mengatakan kalau dakwahnya NU itu dakwahnya Wali Songo. Iya kan? Dakwahnya NU itu dakwahnya Wali Songo, dan dakwahnya Wali Songo itu yang diadopsi oleh NU, kan selalu begitu dari dulu. Nah, maka PBNU itu menurut saya itu yang paling wajib meluruskan sejarah-sejarah yang ada di Nusantara ini, terutama yang berkaitan dengan Pak Alwi, terutama yang berkaitan dengan Wali Songo itu tadi. Iya, karena Wali Songo juga sejarahnya banyak yang dibelokkan. Seharusnya yang meluruskan sejarah Wali Songo yang paling wajib menurut saya itu pertama PBNU. Itu yang kedua MUI. Iya kan? Jangan cuma ramai kalau ada apa MUI itu gampang bangetin halal haram, boykot apa itu kemarin yang apa Palestina itu, boykot produk-produk Israel. Oh, sekarang kok nggak berani boykot Pak Alwi. Iya kan, MUI kan sering banget apa-apa halal haram itu. MUI kan sudah apa bahasa Jawa itu lanjah sekali, halal haram menghukumi. Kok sekarang diam saja, itu ada apa? Karena aneh bagi kami yang ada di akar rumput itu, aneh. Ya mungkin begitulah ya intinya. Kalau saya mengomentari Gus Yahya dan PBNU itu menurut saya menjadi penengah, menjadi orang tua dalam hal polemik nasab ini. Jangan apa namanya malah berat sebelah, malah terkesan mendukung Pak Alwi. Bukan terkesan, memang mereka itu PBNU mendukung Pak Alwi. Iya kan? Ya. Kalau menurut saya bukan hanya terkesan, tapi sudah memang mendukung Pak Alwi. Kalau menurut saya bukan hanya mendukung Pak Alwi saja, Mbah, tapi caranya juga ikut Pak Alwi. Caranya ikut Pak Alwi ya. Ya benar. Metode meruntuhkan ataupun mengalahkan hujah lawannya itu dengan cara-cara Pak Alwi. Nah, ini yang repot. Goblok begitu sih. Iya. Nah. Oke, baik Bang, ini ya lanjutkan yang kedua. Nah, lanjutkan yang kedua ini. Nah. Usah. Apa pindah ya? Ini. Oh, pindah mana? Profesional. Cek. Oke, ini yang kedua Mbak Idwam. Gus Yahya berhujjah agar kita tetap husnudun terhadap para habaib ini dengan sawadul a'zam. Ya, mayoritas ulama, mayoritas masyayikh. Kemudian dari dulu lama-lama juga tidak ada yang mempermasalahkan. Nah, ini saya punya pikiran kayak gini Mbak Idwam. Dan nanti dikomentarin jenengan. Sawadul a'zam, ya.
Itu kan memang dari dulu karena Mbak Alwi ini belum bikin masalah. Sehingga mayoritas ulama-ulama kita dengan banyaknya klan Mbak Alwi yang soleh-soleh, dengan banyaknya klan Mbak Lawi yang alim-alim, memiliki karya-karya yang banyak seperti Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami, pengarang Sapina ya, ataupun yang lain pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, Habib siapa itu namanya, Mbah? Lupa sayang. Lah itu kan sehingga Sawadul A'zam pada saat itu ya mengakui ataupun tidak mempermasalahkan habaib sebagai dzurriyyatun Nabi, tetapi menurut saya tidak menutup kemungkinan Sawadul A'zam akan berubah, Mbak Idwam. Ya kan? Tidak menutup kemungkinan Sawadul A'zam itu akan berubah. Sehingga nantinya kalau memang betul para habaib ini adalah bukan dzurriyyatun Nabi, pasti Allah akan menampakkan walau bagaimanapun caranya, siapapun yang mendekenginya, siapapun yang membelanya, kalau memang mereka ternyata betul-betul keturunan Yahudi, tetapi mengaku sebagai cucunya Kanjeng Nabi, pasti akan Allah hajar dan akan Allah singkirkan dan akan Allah buka. Apakah ini mungkin tidak dipedulikan atau bagaimana oleh Gus Yahya sehingga dengan entengnya mengatakan goblok bagi orang-orang yang meragukan nasabnya habaib sebagai dzurriyyatun Nabi. Mbah Idwam punya komentar apa enggak terkait ini? Monggo Mbah Idwam. Suara kurat. Saya mau bertanya kepada sampean. Oke. Al-Quran itu ada teori nasih mansuh enggak? Ada dong. Al-Quran saja ada teori nasih mansuh kok. Ya. Apalagi Sawadul A'zam. Apalagi Sawadul A'zam. Apalagi Husnudzon. Apalagi Husnudzon. Iya kan? Iya. Al-Quran saja itu kalamullah itu ada apa? Kalau bahasa itunya amandemen. Iya kan? Nasih mansuh. Apalagi hanya tentang Sawadul A'zam yang tadi sudah dijelaskan oleh panjenengan. Ya karena memang Allah itu dulu belum menunjukkan kebatilan mereka. Kalau sekarang kan sudah, kebatilan mereka itu sudah ditunjukkan oleh Allah. Kita bisa melihat dengan mata, dengan telinga, bisa mendengar. Itu. Dan mungkin, kalau ukurannya Sawadul A'zam, menurut saya ini sekarang Sawadul A'zamnya itu malah mayoritas Nahdiyin sudah tidak lagi mengakui mereka sebagai dzurriyyah Rasul, malah. Ini yang masih kekeh kan hanya PBNU saja menurut saya, dan beberapa ulama-ulama yang mungkin terlalu hubban jama itu. Ya mungkin gitu juga Mbak, yang merasa menjadi Sawadul A'zam yang mereka itu sendiri Mbak. Iya. Sementara yang dibawa kayak Gus Abbas itu tidak. Ya kalau seperti ini nanti mungkin ada korelasinya, ada kesamaannya dengan seorang Buya ya. Kalau tidak salah Buya siapa itu, nanti videonya juga bisa ditampilkan lagi di sini, yang mengatakan kiai-kiai yang meragukan nasabnya habaib adalah setan yang bersorban, iblis yang bersorban. Kan saya juga Masya Allah kok seperti ini ya. Nah itu kan berarti tidak menjawab secara ilmiah. Sebentar, kiai itu juga Buya siapa kalau nggak salah, Buya Muhammad Muhyiddin kalau nggak salah. Nah itu sangat frontal sekali mengatakan iblis yang bersorban. Ini makanya kita harus tentang, kita harus ingkari mereka ya. Kita harus dustakan mereka, kita harus percaya kepada para ulama-ulama Allah. Mereka bukan ulama, la wallahi alfa wallah, 1000 wallahi, mereka bukan ulama, tapi mereka adalah setan-setan yang berbaju ulama, setan-setan, iblis-iblis yang berbaju ulama, yang bersorban. Harus melawan mereka dan seterusnya. Padahal seorang santri itu, menurut saya Mbak ya, santri ini kan dulu itu kalau ada sebuah teks di dalam kitab salaf, kitab yang dipelajari itu ada teks kok yang tidak sesuai dengan apa yang ada di benak kita, ada di benaknya santri, tidak berani langsung mengatakan aswabu kada, tapi la'ala swab kada. Mudah-mudahan yang benar ini, bukan ini, seperti ini. Dulu seperti itu Mbak, tapi sekarang
kita melihat apa yang bukan santri lagi. Kalau kita kan santri ya Mbak, yang masih ada kemungkinan bisa berubah. Tapi dalam urusan keyakinan Pak Ali sebagai zuriyah Nabi ya hayhata kayaknya ya Mbak ya. Nah ini kok melihat seseorang yang sudah bukan santri lagi, kalimatnya mengibliskan, kemudian mensetankan orang yang jelas-jelas punya karya banyak dan punya hujah yang kuat, dan apa landasannya adalah hubbun Nabi Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo Mbak Bang, digandingkan mungkin dengan Gus Yahya Sakuf terkait dengan masalah polemik ini. Kalau Gus Yahya Sakuf menggoblokkan dan menggunakan hujah Sawadul A'zamnya, tapi kalau Kiai Buya Muhammad Muhyiddin itu mengatakan kiai-kiai yang tidak meyakini habaib sebagai dzurriyyatun Nabi dengan sebutan iblis bersorban dan setan bersorban. Ini bagaimana Mbah Idham? Saya pusing mau ngerokok ini Mbah. Saya jawabnya simpel saja lah. Gimana? Iblis itu kan kalah pintar dengan Adam. Begitu Ya, Mbah. Iblis kan kalah pintar dengan Nabi Adam. Maka hujahnya ya apa? Ya menghina khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yaitu. Ya di mana-mana kalau apa? Kalah hujah seperti itu. Kalau hujah kalau hujah ya seperti itu kayak iblis tadi. Kalau hujah ya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya, iblis kan kayak gitu karena apa? Ya memang kalah hujah, kalah pintar dengan Nabi Adam, akhirnya nyerangnya menghina. Ini kan kita yang dituduh iblis. Hah? Kita yang dituduh Iya kan iblis. apa masyarakat bisa menilai sendirilah. Itu saja jawaban saya. Jadi terima saja Mbak kita dikatakan iblis Mbak. Hah? Terima saja dikatakan iblis. Ya terima, karena saya sudah mengisbatkan diri sebagai al-curuti, kok silahkan mau dikatain apa saja. Tapi dalam hal kebenaran ini saya maju terus. Begitu ya. Ya iya. Ro'yi suwabun. Ya tamilul khotok tetap ya Mbak ya. Ro'yu ghairi khotoun ya tamilul suwab. No. Mau jadi mustahid itu kan kata-katanya Imam Syafi'i Mbak. Tidak apa-apa walaupun itu kata-katanya Imam Syafi'i, tetap kita pakai kan tidak masalah toh. Iya, Terus apalah. satu lagi ini Ya, Mbak. monggo. Ada makalah yang rame ataupun yang dikenal oleh kalangan santri itu kan, al-muhafazah 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kenal apa Anda itu Mbak? Ya masyhur. Kenal kan, itu kan masyhur, kalau makalah itu masyhurah di kalangan santri. Nah ini terkait dengan Sawadul A'zam itu. Selain panjenengan tadi mengatakan Quran saja dan nasikh dan mansukh, kenapa husnudzonnya para masyayikh tidak bisa ditinjau ulang begitu ya Mbak ya? Nah ini takutnya nanti akan kemana-mana saya Mbak, takut aduh jangan-jangan kok malah seperti ini kok. Ya Allah, saya bingung betul kok seperti ini. Kenapa memposisikan diri seolah-olah mereka itu tidak bisa tersentuh oleh kritik siapapun termasuk santri gitu loh Mbak. Ini ada apa? Jangan-jangan yang dituduhkan kepada kita sebagai setan yang tidak bersorban, kita kan pakai sorban Mbak. Setan yang berpeci gitu kan, setan yang bisa dalil, itu tuduhannya berbalik kepada mereka itu Mbak. Saya khawatir betul, sampai kadang mikir janganlah ya Allah, jangan seperti itu. Nah ini apa ya, al-muhafazah al-qadimi sholeh, habib para habaib yang soleh-soleh yang tidak problem dengan masyayikh kita dulu, ya tetap kita akui, tetap kita hormati, siapapun kita hormati, sing penting soleh, ya kan Mbak? Saya kira itu al-muhafazah al-qadim as-soleh, metode-metode ataupun ahwaliyah ulama-ulama kita dahulu menghormati para habaib, memuliakan para habaib, bahkan tidak mempermasalahkan nasab mereka, tetap kita jaga dan tidak kita katakan sebagai sesuatu yang salah. Tapi al-akhdhu bil jadidil aslah juga tetap harus kita gunakan, karena pada saat ini, pada tahun-tahun ini, mereka yang selama ini diakui sebagai cucunya Kanjeng Nabi ternyata memperlihatkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka akui, sehingga kita tidak boleh al-akhdhu bil jadidil aslah, meninjau kembali nasab mereka, meminta bukti terhadap nasab mereka. Padahal al-akhdhu bil jadidil aslah tetap tidak bukan berarti tidak muhafazah 'alal qadimi sholeh.
Sehingga tidak pantas lah kita dikatakan sebagai orang yang goblok gitu ya Mbah ya. Tapi ya mau gimana lagi, yang bilang PBNU kita kan curut Mbah. Berarti kita tetap goblok saja Mbah. Monggo Mbah Islam, saya mau ngerokok ini Mbah. Saya juga dengar juga sedikit itu ceramahnya siapa tadi, Abuya Muhammad Muhyiddin itu yang Saya minta korek Mas sebentar. menyampaikan, yang membatalkan nasabnya Habaib Pak Alwi itu akan mendapatkan dosa besar itu kan, beliau menyampaikan begitu kayaknya kalau nggak salah. Saya itu jadi aneh dengan, nah ini mungkin afatnya kiai kalau sudah besar begitu, maka sampai kalau sudah jadi kiai besar itu jangan sok masayi. Mas saya gimana? Ya maksudnya begini, afatnya kiai kalau udah besar kan biasanya nggak mau mendengarkan kritikan santri-santri yang atau akar rumput Nahdien yang ada di bawah ini, ya Sul kan? adab. Itu Abuya Muhyiddin kan menyampaikan yang membatalkan nasabnya Habaib itu kan sangat dosa-dosa besar loh. Apa panjenengan itu nggak dengar Habaib sendiri itu dari dulu membatalkan nasabnya Wali Songo ke bawah, iya kan? Ya. Hah? Habib Bahar bin Smith menyampaikan kalau Wali Songo itu terputus keturunannya, hanya ada dari pihak ibu. Wah, apa sampean nggak dengar itu? Makanya kalau sudah jadi kiai besar itu jangan meremehkan yang ada di bawah. Panjenengan itu seharusnya itu apa namanya, pahami dulu duduk permasalahannya itu bagaimana. Kan iya, kenapa kok sekarang banyak orang yang tidak percaya lagi Habaib itu zuriyah Rasul, itu duduk permasalahannya itu dipahami dulu. Jangan terburu emosi, jangan terburu menyematkan gelar-gelar yang tidak pantas kepada orang. Iya kan? Seharusnya kan punya sikap seperti itu. Toh panjenengan hanya sebatas kiai kan, abuya kan, yang artinya tidak masum kan. Oh iya. Dan golongan yang beliau bela juga bukan golongan yang maksum, karena apa? Bukan nabi. Kita sama-sama tidak masum, saya juga tidak masum, panjenengan tidak masum, maka ayo kita musyawarah bersama mencari kebenaran, jangan terburu-buru Menuduh iblis, menuduh goblok dan lain sebagainya, begitu loh. Yang santai saja, kenapa nggak usah ngamuk-ngamuk begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ini Kang Wahid. Oke Mbah, sebenarnya saya kemarin sempat baca di tafsir Jalalain itu loh ya. Sebuah ayat di dalam surat At-Taubah ayat 31 kalau tidak salah. Ya ini kan memang lagi polemik nasab ya, sehingga pikiran saya kemana-mana. Di dalam kitab tafsir Jalalain, Asy-Syaikh Jalaluddin As-Suyuti mentafsirkan ayat yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Nah, Syekh Jalaluddin As-Suyuti mentafsirkan bahwa ahbar adalah ulama al-Yahud, ruhban adalah ubad dan nasoro. Nah, ulama ul-Yahud, orang-orang alim dari golongan Yahudi, kemudian orang-orang ahli ibadah dari golongan Nasrani oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dijadikan sebagai arbaban Tuhan. Tuhan di sini maksudnya bukan menyembah di mereka, itu bukan sujud pada mereka kemudian sholat untuk mereka, tidak, tetapi fittiba'i fittibaihim fi tahlili ma hurrima wa tahrimi ma uhilla, atau kebalik ini, dalam mengikuti ulama-ulama Yahudi, dalam mengikuti ahli ibadah orang-orang Nasrani. Di dalam orang-orang ini, para ulama Yahudi dan para ahli ibadah Nasrani itu menghalalkan sesuatu yang haram dan sebaliknya mengharamkan sesuatu yang halal, dan mereka mengikutinya saja. Nah, ini dikatakan sebagai ittikhadhuhum arbaban, dijadikan sebagai Tuhan, dan ini dikritik habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi ke situ loh, Mbah. Artinya ketika dalam polemik ini para ulama kita itu menuduh yang berseberangan dengan mereka dengan kalimat iblis, dengan kalimat apa misalkan setan yang bersorban dan seterusnya,
seolah-olah mereka itu tidak tersentuh oleh apapun, seolah-olah mereka itu maksum dan minta diikuti oleh siapapun dengan tidak boleh meninjau ulang, dengan tidak boleh mengkritik, dengan tidak boleh berseberangan dengan mereka, karena begitu kita berseberangan dituduh iblis. Iya kan? Berarti ada arah agar kita itu ittikhadzuhum mutlakon, nggak tahu ini benar apa enggak, terus pokoknya ngikut. Padahal saya kira ulama-ulama kita tidak seperti itu. Ya silakan kalau memang ada hujah yang lebih kuat, ya monggo, seharusnya kan seperti itu. Saya kira seperti itu, Mbak. Ya mungkin ini dulu saudara-saudara, mungkin sudah terlalu panjang kita ngomong. Dan nanti kalau banyak yang tidak suka sama kita, akan kita dituduh iblis beneran, Mbah, walaupun kita tadi barusan baca ayat Quran. Sekian dulu saudara-saudara, mohon maaf ya. Zahiran wa batinan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi petunjuk oleh Allah untuk mencintai Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti ulama, memberikan bisyarah terhadap zuriyah-zuriyah Kanjeng Nabi sesuai dengan dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi, tanpa harus suul adab kepada siapapun, termasuk apalagi terhadap ulama-ulama kita. Dan mudah-mudahan siapapun yang mencintai nabinya, apapun yang mereka yakini pada saat polemik ini, senantiasa diakui oleh Kanjeng Nabi sebagai umatnya yang besok di Yaumul Mahsyar, fi Yaumiz Ziham, tetap akan mendapatkan syafaat beliau. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.